Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz mau menanyakan tentang pernyataan Ustadz kemarin kalau bertanya itu ibadah dan bisa mendapat pahala. Bukankah Bani Israel itu dicela karena banyak bertanya sebagaimana surat Al-Baqarah dan lain-lain? Bagaimana menggabungkan dan memahami masalah ini Ustadz? Lalu mau menanyakan bagaimana jika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat, namun bukan jumlah rakaat tetapi lupa sujud sudah 2 kali atau masih 1 kali. Apakah juga harus sujud sahwi Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ulama mengklasifikasikan bertanya itu menjadi 2, pertanyaan yang positif dan pertanyaan yang negatif. Yang positif adalah mencari kebenaran. Pertanyaan mencari kebenaran. Dan kalau mencari kebenaran untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita atau dalam diri orang lain, maka itu disunahkan, itu ibadah, dan itu konsep para sahabat. Abdullah bin Abbas itu pernah ditanya, Anda kok bisa punya ilmu luas begitu? Apa kata Abdullah bin Abbas? Bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul. Saya dengan taufik Allah punya ilmu sebanyak ini, itu kuncinya ada 2. Yang pertama, lisan yang banyak bertanya dan akal dan hati yang banyak berpikir. Lisan yang banyak bertanya. Dan kita sepakat, Abdullah bin Abbas bukan Bani Israel. Kenapa Bani Israel dipermasalahkan? Ya tuh baca Al-Baqarah gitu loh. Bertanyanya bukan cari kebenaran. Bertanya untuk ngeles, untuk ngulur-ngulur. Kan mereka disuruh sembelih sapi, udah sembelih aja. Nanya warna pula, nanya ukuran gitu loh. Udah sembelih aja. Antum misalnya disuruh sembelih waktu kurban, udah sembelih aja. Kriteria yang ada dalam hadits udah amalin. Nggak usah nanya lagi berapa ukuran lingkar pinggang tuh kambing, terus pahanya gimana, nggak usah ditanya terus, nggak perlu ditanya. Itu nanya ngeles, nanya cari celah, itu yang tercela. Atau bertanya untuk menyerang ahli ilmunya atau pematerinya. Jadi diserang untuk mempermalukan atau untuk show off. Ada sebagian orang bertanya untuk pamer. Misalnya, maksudnya gimana? Misalnya ada orang nanya gini, Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya sholat wajib berjamaah bagi laki-laki? Karena kita tahu terjadi khilaf para ulama di dalam dunia fikih. Madzhab Hanabilah mewajibkan, sebagaimana firman Allah warka'u ma'ar raki'in. Dan Al-Imam Syafi'i punya 2 qaul Ustadz. Ada yang fardu kifayah dan mengatakan sunnah mu'akkadah. Lalu Madzhab Dhahiriyah, Ibnu Hazm, Daud Al-Dhahiri itu mengatakan syarat sah sholat. Dia mau buat kajian apa mau nanya sih? Jadi buat apa show off begitu? Simple aja. Apa hukum sholat berjamaah? Titik, selesai. Ngapain dia pamer begitu? Itu kan buang-buang waktu. Jadi, dan ada orang demikian. Itu yang tercela. Adapun orang yang mencari kebenaran, maka masuk ke dalam firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika Anda enggak mengetahui. Maka bertanya ibadah, menjalankan perintah Allah. Definisi ibadah kan menjalankan perintah, sebagaimana tafsir Al-Imam Mujahid dalam Adz-Dzariyat ayat 56. Jadi terlepas dijawab apa nggak dijawab. Jadi gue udah bete, gue udah hopeless lah pertanyaan gue dari kajian pertama tuh tahun lalu nggak pernah dibahas, nggak pernah dijawab juga. Loh kan Allah lihat, oh ini orang nanya, kode Allah belum dijawab, berarti dapat pahala gitu loh, dapat pahala. Jadi tanya gitu loh. Makanya sesi tanya jawab itu penting karena ini ibadah juga. Kita nanya itu ibadah. Wallahu ta'ala alam. Adapun yang kedua, ketika kita lupa sujud 2 kali atau masih 1 kali, yang pertama apapun itu ya, kalau ragu ini 2 atau 1 atau rakaat 2 atau 1, maka pilih yang paling rendah. Selalu pilih yang angka paling kecil. Jadi kalau ragu sujud 2 apa 1 ya, berarti 1 udah. Berarti 1. Jadi kalau rakaat aja pilih yang paling kecil, apalagi
bagian dari sebuah rakaat, pilih angka paling kecil. Pilih angka paling kecil. Jadi kalau ragu jumlah rakaat 2 atau 1, kita pilih apa? 1. Kalau 3 atau 2, pilih apa? 2. Kalau ini rakaat keberapa ya? 4 atau 1, kelewatan hadirin. Bisa 4 atau 1 itu loh. Gimana sih? Ya Allah, ini rakaat keempat atau rakaat pertama? Itu kan kelewatan, subhanallah. Antum jawab lagi 1 gitu loh. Ya, jadi itu. Dan apakah harus sujud? Iya, sujud sahwi. Sujud sahwi, jelas. Allah Ta'ala bisa.